Sebagai negara tropis, hampir sepanjang tahun Indonesia diliputi cuaca panas dengan sengatan matahari yang sangat terik. Terlebih saat musim kemarau, di mana suhu udara dapat mencapai lebih dari 36 derajat Celcius. Tak jarang, sengatan panas menyebabkan tubuh terasa lemas akibat banyaknya cairan tubuh yang terbuang karena berkeringat. Saat seperti ini, tidak ada solusi yang lebih nikmat daripada segelas minuman dingin. Untuk memenuhi hasrat melepaskan diri dari panas ini, berbagai kreasi minuman pun tercipta. Tentunya dengan tambahan es batu yang mengubah rasa gerah menjadi segar. Es batu dan minuman dingin memang bermanfaat sebagai pelepas dahaga bagi siapa saja. Namun tidak semua orang boleh mengkonsumsi es. Pengidap penyakit tertentu dianjurkan untuk tidak menjadi penyantap es, terutama ketika usai menjalankan ibadah puasa. Ada beberapa orang yang jadi perutnya jadi langsung kram ya, sakit perut. Terutama yang pada penderita sakit mah ya, pada penderita yang ada peradangan di lambung itu nggak boleh yang langsung dingin seperti itu. Namun, kesegaran dinginnya cairan es ternyata bisa berubah menjadi ancaman penyakit. Bahaya penyakit muncul ketika es yang dikonsumsi ternyata dibuat dari air yang tidak memenuhi standar kelayakan minum. Tidak dipungkiri, es produksi pabrik-pabrik di Jakarta dibuat dari air sungai. Padahal, hampir seluruh sungai di Jakarta dan sekitarnya sudah tidak memenuhi standar air baku. Selain kandungan bakteri, kandungan logam berat sisa limbah industri dan rumah tangga juga berpotensi mengganggu kesehatan. Agar aman dikonsumsi, pembuatan es batu harus melalui proses sterilisasi untuk memenuhi standar mikrobiologis yang aman bagi manusia. Visual suspended solidnya, kekeruhannya memang tampaknya tidak memenuhi. Tapi kembali bahwa pertanyaannya proses apa yang dimiliki oleh industri es tersebut sehingga air Cisadane yang tadi dikatakan kelihatannya suspended solidnya dan warnanya tidak memenuhi kualitas kemudian bisa diolah menjadi air yang memenuhi persyaratan untuk menjadi ice cube. Proses pengolahan air baku pembuat es cube menjadi penentu apakah air yang digunakan menjadi layak dikonsumsi atau tidak. Sterilisasi sangat penting dilakukan untuk mematikan bakteri dan kuman di air baku. Es yang terbuat dari air yang tidak memenuhi standar bukannya mengobati haus, namun justru menjadi awal munculnya penyakit. Fecal coliform tadi dengan coliform. Kalau jumlahnya melewati standar ambang batas yang pemerintah syaratkan, maka kita tahu dengan persis ada diare, ada disentri dan lain sebagainya muncul di masyarakat yang diakibatkan oleh konsumsi ice cube. Tim redaksi kontroversi mencoba menelusuri pabrik es balok yang masih menggunakan air sungai sebagai bahan bakunya. Dari keterangan mantan karyawan pabrik es, diketahui jika air sungai yang disedot ke bak penampungan air hanya dihilangkan kumannya menggunakan kaporit. Setelah disaring, air langsung dimasukkan ke dalam cetakan es. Cuma kaporit itu tadi. Ya, sebenarnya itu aja. Saya pernah ke belakang itu ya, nggak ada itu di kantor aja nggak ada itu kaporit. Yang numpuk begitu penuh nggak ada gitu. Paling lihat cuma hanya di kantor paling 3 kali. Itu kayak masih itu nggak tahu. Kami pun mencoba menguji air baku yang sudah diproses untuk dibuat es sesuai 3 parameter yang menjadi standar baku air layak minum. Hasil uji menunjukkan jika air siap pakai ini berada di bawah pH atau derajat keasaman yang ditentukan. Idealnya, air layak minum mempunyai keasaman 6,5 sampai 8,5. Namun, air pabrik ini mengandung pH 6,2 atau lebih asam. Sementara hasil tes mikrobiologi juga menunjukkan kandungan bakteri melebihi standar baku yang ditetapkan Departemen Kesehatan. Namun, Asosiasi Produsen Es yakin bahwa produknya aman untuk dikonsumsi. Iya, itu memang dari air mentah memang. Tapi kalau dari air kotor, pengertian kotor itu bagaimana? Setiap air itu, setiap jadwal tertentu itu diperiksa oleh Depkes. Ada sertifikatnya. Harus diakui, menurunnya kualitas air sungai di Jakarta memang menjadi masalah serius bagi pengusaha pabrik es.
Sebagian terpaksa beralih menggunakan air PDAM, walaupun mengakibatkan biaya produksi meningkat. Itu pun masih harus melalui 3 kali proses penyaringan. Es cup kan kalau di sini kan dari air pam. Air pam nanti kan kita saring dari sini, seperti air isi ulang punya saringan. Lalu ya udah kita proses jadi es cup. Dengan suhu pembekuan 0 derajat Celcius, dalam waktu sekitar 45 menit saja, ratusan ice cube meluncur dari dalam mesin dan siap untuk dikemas. Produsen ice cube meyakini proses yang telah dijalani telah mampu membuat ice cube aman untuk dikonsumsi. Kalau es cup kan 0 derajat udah jadi es. Kalau es balok kan minus 16 derajat baru jadi es. Jadi kumannya lebih sterilnya es balok. Karena dia minusnya 16 derajat, kuman udah mati. Warna yang jernih tidak menjamin kualitas air sudah memenuhi standar kesehatan. Beralih dari air sungai ke air PDAM pun belum cukup meyakinkan bahwa air sudah bebas dari mikroorganisme serta senyawa kimia yang membahayakan tubuh. Proses sterilisasi tetap diperlukan untuk memastikan air baku aman dikonsumsi. Tidak cukup sampai tahap produksi. Agar kualitas es tetap terjamin hingga ke tangan konsumen, es hasil produksi juga harus mendapatkan penanganan yang baik agar terjaga kebersihannya. Proses desinfeksi adalah bukan proses pasteurisasi dan sterilisasi. Jadi tetap harus diperhatikan bagaimana konsumen menghandle ice cube ini supaya es yang mereka dapatkan juga tetap bebas dari kuman dan bebas dari bakteri-bakteri patogen yang lain. Kalau memang bisa bikin di rumah, silahkanlah bikin sendiri dengan air yang aman, ya, air yang bersih, betul-betul bersih. Sayangnya, hingga kini tidak ada lembaga khusus yang mengawasi mutu air baku dan memastikan es telah menjalani proses produksi yang memenuhi standar. Layak atau tidaknya es dikonsumsi diserahkan kepada penilaian konsumen yang sama sekali tidak mengetahui asal-usul es yang akan dikonsumsinya. Departemen Kesehatan, selaku institusi yang berkewajiban untuk mengawasi produk yang beredar, seharusnya lebih giat lagi memastikan produk es yang beredar benar-benar aman untuk dikonsumsi. Terlebih, di bulan Ramadan ini, es menjadi bagian dari sajian berbuka puasa yang digemari warga. Jangan sampai hasrat untuk melegakan dahaga justru membawa penyakit yang melemahkan tubuh. Tim Liputan Trans 7.